Selamat malam, salam Mandala. Nama saya Monica Indria Mandala. Kali ini ingin berbagi sedikit pandangan spiritualitas tentang apa yang terjadi akhir-akhir ini di tahun 2020, khususnya di akhir bulan April memasuki bulan Mei. Bulan Mei ini bagi saya dalam keseluruhan tahun termasuk satu dari bulan yang sangat penting dalam keseluruhan tahun 2020 ini. Jadi saya merasa perlu untuk sedikit berbagi di sini supaya sama-sama kita bisa mempersiapkan diri dengan baik menghadapi dan menjalani bulan Mei ini dengan pas ya. Jadi mungkin teman-teman juga saya rasa banyak sahabat dari Yap Mandala juga menyelami spiritual. Jadi kita sama-sama tahu bahwa memang tahun 2020 ini adalah tahun kebangkitan spiritual, kebangkitan kesadaran kita masuk ke kesadaran yang lebih tinggi, ke dimensi yang lebih tinggi. Dimensi di sini perlu saya garis bawahi bukan berarti dimensi itu adalah suatu tempat ya, atau tempat di mana kita bakal naik atau pergi ke sana. Tidak, dimensi bagi saya ada suatu state atau level atau state of kesadaran frekuensi tertentu di mana kita membawa diri kita menjadi ke tempat yang lebih tinggi, higher self, di mana di situ kita meniadakan semua keegoisan atau hal-hal yang termasuk masih dalam frekuensi yang bawah. Nanti akan saya jelaskan, ada tabelnya. Nah, kita sama-sama tahu akhir-akhir ini banyak hal yang terjadi yang kita rasakan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, khususnya di 2020 ini. Mungkin dimulai dari tahun lalu, pertengahan tahun 2019 itu semakin intens perubahan terjadi dalam diri kita dan lingkungan kita, termasuk dalam sisi pertemanan kita juga. Nah, saya ingin berbagi sedikit tanda-tanda yang mungkin sama-sama kita alami, yang mungkin teman-teman juga heran kenapa sekarang saya mengalami ini. Itu merupakan tanda-tanda di mana kita sedang diproses untuk bisa sama-sama terangkat kesadarannya ke dimensi yang lebih tinggi, karena bumi sendiri juga sudah mulai masuk ke dimensi yang dikatakan dimensi 5G, jadi kesadaran yang lebih tinggi. Jadi kapan hari sudah saya jelaskan, silakan lihat di video saya yang sebelumnya yang ada tentang revolusi 4.0 ini terkait dengan itu. Nah, tanda-tandanya apa bahwa sekarang ini kita sedang diproses untuk naik ke dimensi yang lebih tinggi? Yang pertama adalah tanda-tanda secara fisik, bahwa secara fisik kita mulai lebih memperhatikan diri, memperhatikan asupan makanan, memperhatikan mungkin ada jenis-jenis makanan tertentu yang tadinya kita suka sekali makan, sekarang jadi lebih berkurang. Itu salah satu tanda bahwa kita sedang mengupgrade diri kita untuk pola hidup yang lebih sehat juga. Terkait dengan itu juga bahwa saat ini kita benar-benar dilatih untuk menjadi lebih kreatif lagi. Lebih kreatif lagi, entah itu secara dipaksa karena sekarang lagi stay at home, atau secara kebetulan memang kita sedang dibangkitkan daya kreativitasnya. Itulah salah satu ciri kita sedang dipersiapkan untuk masuk pada kesadaran yang lebih tinggi. Di luar itu mungkin juga banyak teman-teman yang lebih peka ya, lebih peka dalam arti sering mendengar suara nging di telinga dengan frekuensi yang tinggi, sering mendengar suara-suara frekuensi tinggi yang kita tidak tahu dari mana asalnya, nggak jelas seperti itu, yang mungkin orang lain pun tidak mendengarnya, hanya kita sendiri yang mendengarnya. Nah, itu juga bisa jadi salah satu tanda dari bahwa sekarang ini kita sedang diproses dan makin peka sehingga banyak pesan-pesan bisa masuk dari frekuensi yang lain. Karena kita tahu kita tidak hidup sendiri, ada banyak dimensi di mana pada state level tertentu, pada dimensi tertentu, level kesadaran tertentu, itu ada banyak hal di sana sehingga itu pesan-pesan banyak masuk. Tapi karena kita belum tahu cara menerjemahkannya, bagi yang belum tahu, mungkin hanya terdengar seperti suara nging, seperti itu saja. Tapi mohon digarisbawahi bahwa dengan catatan bahwa suara nging itu memang bukan berarti kita sudah menganggap itu benar-benar sebuah tanda spiritual ya. Tapi tolong cek dulu ke dokter apakah benar tidak ada masalah THT dan sebagainya. Tetap yang nomor satu harus cek secara fisikal dan teknis dulu ke dokter dengan alat-alat kesehatan apapun. Kalau memang sudah jelas tidak ada masalah apapun,
berarti ya memang ada something yang kita sedang dilatih kepekaannya untuk bisa naik ke kesadaran yang lebih tinggi. Nah, di luar itu juga saat-saat ini mungkin kita sering mengalami semacam titik henti lebih sering daripada sebelumnya. Jadi kalau dulu mungkin berapa bulan sekali baru kita mengalami satu masalah yang membuat kita down atau mengalami sesuatu perubahan sehingga membawa kesadaran kita lebih cerah lagi. Nah, saat ini akhir-akhir ini mungkin itu titik-titik perhentian tuh lebih sering terjadi. Jadi kita lebih sering up and down, naik turun. Itu juga merupakan salah satu tanda bahwa emosional kita sedang dilatih untuk menghadapi kedepannya nanti ini. Nah, ada banyak tanda-tanda lain yang seperti mungkin kepekaan ketika merasakan getaran yang ada di bawah. Kita bisa merasa sesuatu bergetar di bawah, lempeng yang bergerak segala macam. Nah, kepekaan itu terkait juga dengan sedang banyak dilatihnya cakra-cakra dalam tubuh kita ini lebih diaktifkan lagi sehingga kita bisa merasa lebih peka. Salah satunya dengan bunyi suara, kemudian kepekaan getaran, kemudian kepekaan penglihatan. Jadi banyak ya, banyak macamnya, banyak jenisnya. Nah, yang tadi saya mau jelaskan adalah tentang bagaimana sih kita menjalani saat-saat ini tuh sebaiknya kita harus bagaimana tepatnya ya. Karena yang saya alami sendiri banyak mereka rekan-rekan spiritual yang menurut saya sudah termasuk mumpuni itu bahkan saat ini pun lagi mengalami goyangan. Jadi lagi mengalami titik-titik yang titik perhentian yang memang beda bagi masing-masing kita, mungkin beda. Jadi sesuai levelnya sendiri, sesuai itunya sendiri. Semua pada mengalami semacam kebingungan sesaat ya, kebingungan sesaat tentang apa yang akan terjadi nanti gitu. Nah, yang saya dengar juga banyak terawangan atau segala macam yang mulai banyak yang terkesan terkesan halusinasi. Nah, saya tidak menuduh siapapun dalam mengalami halusinasi atau apa ya, karena bagi saya semua pengalaman spiritual itu memang personal untuk diri kita sendiri. Menjadi kurang tepat menurut saya adalah ketika pengalaman personal itu kita share secara gamblang atau secara sembarangan ke publik dengan tidak mempertimbangkan bahwa ada hal-hal yang memang boleh di-share, ada hal-hal yang memang itu hanya merupakan konsumsi kita pribadi karena itu merupakan pengalaman personal. Nah, apalagi jika kita menyalahgunakan kemampuan kita, kepekaan kita itu untuk membaca atau menerawang di luar diri kita sendiri dan istilahnya kita memanjakan ego kita di sana, memanjakan bahwa kita ingin mendapatkan pujian, ingin dirasa sok, ingin kita ini merasa sok ingin dianggap pintar, dianggap sakti, dianggap bisa. Nah, itu saya juga lihat akhir-akhir ini banyak terjadi. Nah, saya tidak menuduh siapapun, tidak menyerang siapapun, hanya saya ingin mengembalikan ini kepada diri kita masing-masingnya. Yuk kita semakin peka untuk mengembalikan itu semua ke dalam diri, bahwa semua penglihatan insight apapun itu pun juga kita tidak tahu itu apakah itu benar-benar sifatnya personal atau sifatnya global. Kemudian itu terjadi untuk masa depan di timeline kita yang ini di dimensi 3D atau mungkin di timeline yang lain. Atau bahkan itu sesuatu insight yang kita lihat bukan gambaran saat ini atau ke depan, tapi justru gambaran di timeline lain yang kita anggap masa lalu seperti itu. Jadi rancu sekali. Jadi kalau kita tidak punya kepekaan terdalam untuk bisa melihat insight kita itu di timeline yang mana, nah ada baiknya itu dijadikan konsumsi pribadi, diolah sendiri dan cukup berbagi pada yang lingkungan terdekat, tidak perlu publik, lingkungan terdekat sehingga bisa saling mengingatkan, saling menyocokkan data ya, saling mencocokkan data, insight juga satu sama lain. Jadi kita nggak sembarangan untuk sembarangan untuk meramalkan sesuatu yang belum bisa
pasti belum bisa dibuktikan kebenarannya dan tidak mempunyai data reason yang jelas. Ya kembali lagi itu bebas ya pilihan masing-masingnya. Ini saya hanya sharing tentang apa yang saya alami dan saya lakukan sendiri. Hanya sharing menurut saya seperti itu. Nah, oke, tadi saya ingin bahas tentang tabel. Ini bisa dikatakan sebagai, ada yang menyebutnya sebagai level of consciousness ya. Sebenarnya saya sendiri tidak begitu sepakat dengan level kesadaran, bukan kesadaran, tapi ini adalah tabel di mana kita bisa sedikit memakainya sebagai acuan untuk melihat frekuensi emosional kita. Jadi ini tabel untuk frekuensi emosional kita ada di mana. Nah, untuk tabel yang berwarna merah ini adalah semakin ke bawah itu adalah semakin emosional. Dalam arti di sini adalah shame, despair, fear, anger. Jadi ketakutan, kemarahan, emosional negatif itu adanya di bawah. Dan semakin kita ke atas itu berarti kesadaran kita semakin naik ke kesadaran yang lebih tinggi. Nah, ini bisa dicari di internet ya, bisa di googling banyak sekali data seperti ini. More or less semua juga sama, jadi menunjukkan grafik emosional. Nah, yang saya sarankan saat ini adalah bahwa kita membawa emosional kita untuk semakin disadari sehingga kita semakin membawa naik di level ini, di level ungu, emas dan bahkan hitam. Jadi kita sedang mengarah ke sana. Jadi kita sedang meminimalkan semua emosional yang di area hijau ke bawah ini dan kita sedang naik ke atas. Nah, tentu saja dalam keseharian kita saat ini nggak selalu kita bisa berada di atas terus ya. Tapi itu merupakan suatu proses setiap saatnya. Proses awareness itu adalah harus kita lakukan setiap saatnya, bukannya sekali saja. Tapi setiap saatnya aware terus setiap saat sehingga kita semakin terbiasa untuk bisa menilai dari banyak sudut pandang sehingga kita cepat bisa mengenali emosional apa yang timbul, menyadarinya lalu menempatkannya dengan baik. Jadi yang saya katakan bukan berarti kita nggak boleh marah, bukan berarti kita nggak boleh takut, bukan. Tapi kita menyadari hadirnya emosional tersebut, menyadari sehingga bukan emosi tersebut yang mengontrol diri kita, tapi kita yang mengontrol, menempatkan emosi itu cocok untuk kebutuhan atau peran yang mana, seperti itu. Nah, baik, sekarang saya ingin sharing tentang sedikit. Tadi saya katakan bulan Mei adalah salah satu bulan yang penting di 2020 ini. Rasanya kita sama-sama juga merasakan bahwa ada sesuatu yang memang bergerak jauh lebih cepat dari yang kita bayangkan. Jadi hitungan-hitungan pun yang dibuat secara ilmiah juga menunjukkan bahwa percepatan itu terjadi lebih cepat dari yang kita bayangkan. Contohnya pergerakan lempeng yang tadinya kita kira baru akan terjadi sekitar 5 atau 7 tahun lagi, tapi ternyata saat ini sudah mulai terjadi dan itu di luar perkiraan bahwa percepatan memang terjadi. Tapi sekali lagi kita nggak bisa terlalu gegabah menyimpulkan apapun, tapi kita bisa semakin aware bahwa saat ini kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu sesaat pun untuk hal-hal yang memang no longer serve us. Jadi hal-hal yang memang nggak membuat kita damai, nggak mengasah kita dengan lebih baik, itu tolong segera ditinggalkan saja. Kita konsen, kita fokus pada apa yang bisa membangkitkan kesadaran kita menjadi lebih tinggi. Kita fokus pada impian-impian kita yang kita rasakan bisa membawa kebaikan. Kita fokus menjalani hal-hal yang baik dan mulai berhenti atau mengurangi membicarakan hal-hal yang buruk atau membiarkan pikiran kita liar atau skenario-skenario liar tentang apapun yang ada di luar diri kita. Nah, kita fokus saja pada diri kita sendiri, mengasah, mengembangkan dengan baik dengan cara itu tadi, melatih kepekaan, menyadari setiap saat emosional yang muncul, kemudian cara-cara lain yang bisa dilakukan dengan bantuan media luar. Kalau memang kita masih butuh bantuan juga bisa, salah satunya adalah melalui mandala. Saya juga sering share mandala, jadi melalui mandala, tentang mandala itu apa bisa dibaca di video saya yang lainnya. Jadi melalui meditasi mandala itu kita juga melatih kepekaan kita. Jadi melihat titik tengah mandala, fokus di sana, kemudian
mengamati segala sesuatunya, dan kita biarkan mandala itu sendiri bekerja untuk membersihkan cakra kita, membuat semuanya aktif dengan lebih baik sehingga kita bisa menjadi lebih peka lagi. Nah, mandala salah satunya. Yang kedua, kita juga bisa gunakan musik tools ya. Musik tools antara lain yang mungkin bisa punya, kita bisa gunakan Garputala frekuensi. Jadi untuk mengaktifkan semua cakra. Jadi selain Garputala, kita juga bisa memakai singing bowl kristal untuk membuat vibrasi-vibrasi khusus, atau kita juga bisa menggunakan piramid singing bowl. Jadi masing-masing alat musik itu beda-beda ya efek yang ditimbulkan. Silakan pilih mana yang sesuai kemampuan dan sesuai kebutuhan, dan kita bisa melakukannya untuk juga selalu menjaga agar vibrasi kita tetap terjaga baik. Selain itu juga kita bisa menggunakan smooth stick ya. Smooth stick, contoh smooth stick itu seperti ini. Jadi smooth stick ini bisa kita bakar untuk membersihkan energi negatif di ruangan dan menaikkan vibrasi kita sendiri. Kadang saya juga suka untuk nggak perlu bakar ya, jadi cukup dicium, aromanya itu bisa membuat diri kita tenang, aromaterapi alami. Jadi ini salah satu cara-cara yang bisa kita lakukan untuk bisa menjaga vibrasi kita lebih stabil, lebih tenang, sehingga bisa naik semakin tinggi dan kita siap untuk menjalani bulan Mei ke depan ini. Karena bulan Mei ini sekali lagi menurut pribadi saya adalah bulan dimana kita akan benar-benar di-upgrade secara DNA, secara kemampuan psikis ya, kemampuan fisik. Jadi kita akan dilatih untuk menjadi semakin peka lagi, dan tentu saja cara melatihnya, alam semesta melatih kita tuh bisa melalui banyak cara ya. Nah, itu yang kita harus siap untuk lentur terhadap setiap saatnya, khususnya pada saat ini ketika ada wabah COVID ini, kita harus berdiam di rumah. Itu pun kita juga sedang dilatih untuk kreatif dalam cara-cara yang kita bisa. Nggak harus kreatif itu berhubungan dengan seni melukis ya, tapi bisa nyanyi, bisa kreatif dalam memasak, berkebun, kreatif untuk menciptakan sesuatu yang bisa membuat kita memancarkan vibrasi ketenangan. Oke, overall itu yang ingin saya sampaikan. Jangan khawatir ya, nggak ada yang sendiri. Jadi gejala-gejala aneh apapun itu yang saat ini sedang kita alami itu terjadi secara global. Jadi ya kita harus benar-benar saling support satu sama lain dalam kelompok-kelompok kecil, untuk benar-benar saling mengingatkan agar kita benar-benar tidak terlena oleh sensasi, tapi benar-benar mengasah diri kita untuk bisa naik ke vibrasi yang lebih tinggi lagi. Karena kita tidak bisa sendiri, jadi memang harus bersama-sama, yang dikatakan collective consciousness. Jadi bukan personal lagi, kita sekarang juga selain personal kita sedang diaktifkan, juga collective consciousness ini juga penting kan. Jadi semakin banyak vibrasi yang baik, maka bumi ini baru akan siap benar-benar sempurna masuk ke dimensi kesadaran yang lebih tinggi, membuat kehidupan yang lebih baik untuk generasi kita ke depan kelak. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya bisa follow, subscribe di channel YouTube saya atau lihat di akun Facebook saya. Terima kasih. Salam Mandala.